Assalamualaikum sahabat-sahabat, inilah Cementil, cerita menarik tentang Islam yang legendaris. Hari ini saya akan menceritakan kisah tentang seorang pria bernama Fahmi dan istrinya, Fadillah, yang harus menghadapi berbagai tantangan berat dalam kehidupan mereka, sampai-sampai harus memasukkan kamera ke dalam liang kubur. Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan sholawat yang kita tujukan kepada Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini bisa menjadi saksi kita untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini, sangat membantu menyebarkan dakwah Islam, dan semoga menjadi amal jariah untuk kita semua. Fahmi berdiri di sisi kuburan istrinya, Fadillah, dengan perasaan campur aduk antara kesedihan dan kebingungan. Setelah Fadillah meninggal dalam kondisi yang tragis, ibunya, Bu Hani, yang sejak awal tidak menyukai Fadillah, mengumpulkan tetangga untuk menyaksikan apa yang dia sebut sebagai azab kubur bagi Fadillah, yang menurutnya telah melakukan dosa besar. Dengan menggunakan teknologi kamera canggih yang dipasang di dalam kuburan, mereka berharap bisa menyaksikan tanda-tanda siksaan sebagai bukti atas tuduhan ibunya. Lihatlah nanti, ujar Bu Hani dengan nada dingin, agar semua tahu siapa dia sebenarnya. Namun dalam hati kecilnya, Fahmi merasa sangat tidak nyaman dengan ide ini. Dia masih mencintai Fadillah meski ibunya terus-menerus mengkritiknya. Ketika adzan maghrib berkumandang, layar di hadapan mereka mulai menampilkan gambar dari dalam kuburan, membuat suasana semakin tegang. Fahmi yang gelisah merasa bahwa apa yang akan mereka saksikan malam itu bukan hanya akan mengungkap kebenaran tentang Fadillah, tetapi juga akan mengubah hidupnya selamanya. Kamera yang dipasang Fahmi di kuburan Fadillah adalah jenis kamera kecil namun sangat kuat, yang dapat menangkap gambar dengan jelas meski dalam kegelapan. Sebagai seorang yang memiliki pengalaman dalam dunia video dan fotografi, Fahmi tahu betul bagaimana menempatkan kamera di lokasi yang tepat agar bisa merekam seluruh sudut kuburan. Sebelum penguburan, Fahmi dan asistennya, Amar, bekerja keras untuk memastikan semuanya siap. Pastikan kamera ini tidak bergerak sedikit pun jika ada gempa, perintah Fahmi dengan tegas. Amar mengangguk dan dengan hati-hati memasang kamera tersebut. Saat jenazah Fadillah dimasukkan ke liang lahat, rasa sedih dan bersalah menyeruak dalam hati Fahmi. Ia tidak bisa membayangkan bahwa cintanya kepada Fadillah, yang awalnya begitu murni, kini harus berakhir dengan cara yang penuh penghinaan ini. Tetangga yang berkumpul mulai berbisik-bisik, sebagian besar dari mereka penasaran dengan apa yang akan terjadi. Ada yang meragukan cerita Bu Hani, tapi rasa ingin tahu mereka lebih besar dari apapun. Sementara itu, Fahmi berdiri di sana. Pikirannya terus-menerus berputar antara rasa kehilangan dan ketidakpastian atas apa yang sebenarnya terjadi. Ketika gambar dari kamera mulai muncul di layar, suasana berubah menjadi mencekam. Fahmi yang awalnya duduk tenang, tiba-tiba merasa gelisah. Kilasan memori tentang Fadillah yang selalu ceria dan penuh perhatian mulai membanjiri pikirannya. Kenangan ini semakin menyakitkan saat ia melihat apa yang terjadi di layar. Gambaran kubur Fadillah yang gelap dan sempit membuat hatinya terasa berat, seolah-olah ia sedang menyaksikan cinta sejatinya dihancurkan oleh tangan ibunya sendiri. Ia teringat saat pertama kali bertemu dengan Fadillah, saat itu ia langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Fadillah adalah perempuan sederhana namun memiliki pesona yang luar biasa. Meski begitu, hubungan mereka tidak disetujui oleh Bu Hani yang sudah menjodohkan Fahmi dengan Agnes, seorang gadis lain pilihan ibunya. Hubungan mereka dipenuhi dengan banyak rintangan, terutama dari pihak keluarga. Aku tidak bisa menikah dengan Agnes, Bu. Dia bukan orang yang baik. Fahmi mencoba meyakinkan ibunya ketika ia memilih untuk menikahi Fadillah. Namun, Bu Hani menolaknya mentah-mentah. Fahmi yang tidak ingin membuat Fadillah kecewa, akhirnya menikahinya secara diam-diam. Ketika Fahmi memberitahu ibunya bahwa ia telah menikahi Fadillah, reaksi Bu Hani sangat mengejutkan. Kamu tidak punya hak untuk mengambil keputusan sendiri seperti itu, Fahmi. Aku sudah menyiapkan Agnes untukmu selama bertahun-tahun. Dan sekarang kamu bilang sudah menikah dengan perempuan itu? Tanya Bu Hani yang hampir saja pingsan mendengar kabar tersebut. Fahmi berusaha menjelaskan, Bu, Agnes bukanlah wanita yang baik. Aku tahu dia punya hubungan dengan pria lain. Aku tidak bisa menikahi orang yang tidak setia. Namun, Bu Hani menolak mendengarkan alasan Fahmi. Kamu lebih memilih wanita yang tidak ada hubungannya dengan keluarga ini. Apa kamu tidak memikirkan reputasi kita? Dengan rasa marah yang membara, Bu Hani merasa dikhianati oleh putra yang selama ini ia besarkan dengan penuh harapan. Meski Fahmi tahu bahwa keputusannya akan mengundang kemarahan ibunya, ia tetap pada pendiriannya. Fadillah adalah wanita baik-baik,
yang bahkan hafal Al-Quran. Namun Bu Hani menilai Fadilah tidak cukup baik untuk putranya. Dengan berat hati, Fahmi memilih untuk tidak memedulikan perasaan ibunya demi cintanya pada Fadilah, sebuah keputusan yang akan berdampak besar dalam hidupnya. Setelah menikah, Fadilah berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan hati mertuanya. Ia selalu berusaha menyenangkan Bu Hani dengan melakukan pekerjaan rumah, memasak makanan kesukaan Bu Hani, dan bahkan merawat kebun kecil di halaman. "Bu, saya sudah menyiapkan sarapan dan kopi seperti yang ibu suka," kata Fadilah dengan senyum lembut setiap pagi. Namun, tak peduli seberapa keras Fadilah mencoba, Bu Hani selalu menemukan alasan untuk tidak menyukainya. "Kamu pikir aku butuh semua ini? Kamu hanya berpura-pura baik di depanku, Fadilah," sindir Bu Hani dengan nada tajam. Fadilah yang tadinya yakin bahwa kebaikannya akan meluluhkan hati mertuanya, mulai merasa putus asa. "Tidak apa-apa, mungkin suatu hari nanti ibu akan mengerti niat baikku," gumam Fadilah pada dirinya sendiri, meski hatinya mulai diliputi kesedihan. Fahmi yang menyadari betapa keras usahanya untuk menenangkan situasi, sering merasa bersalah karena tak mampu menjembatani jurang di antara mereka. Setiap hari yang dilalui Fadilah terasa semakin berat, namun dia tetap berharap suatu saat Bu Hani akan melihat ketulusannya. Puncak dari segala konflik ini terjadi ketika suatu hari Bu Hani menelepon Fahmi yang sedang berada di kantor, dengan nada panik dan penuh tuduhan. "Fahmi, cepat pulang, ada seorang laki-laki di kamar Fadilah. Aku tidak tahu apa yang dia lakukan di sana, tapi pintunya terkunci dari dalam," teriak Bu Hani di telepon. Fahmi yang awalnya tak percaya dengan tuduhan itu, langsung bergegas pulang dengan perasaan campur aduk. Setibanya di rumah, ia langsung menuju kamar Fadilah dan menemukan pintu tertutup rapat, tapi tidak terkunci. Dengan hati-hati, ia membuka pintu dan melihat Fadilah sedang berbicara dengan seorang pria yang ternyata adalah saudaranya sendiri, yang baru saja kembali dari luar negeri. "Ini Dani, kakakku yang baru pulang dari Malaysia. Maaf aku tidak sempat memberitahumu sebelumnya," ujar Fadilah dengan tenang. Fahmi merasa lega, tapi juga sedikit kesal karena tidak diberitahu lebih awal. "Kenapa kamu tidak bilang kalau Dani akan datang?" tanya Fahmi dengan nada sedikit tersinggung. "Aku tidak sempat, Dani juga baru saja tiba, dan langsung datang ke sini untuk bertemu denganku," jawab Fadilah. Fahmi menyadari kesalahpahaman yang telah dibuat oleh ibunya dan merasa sangat malu telah mencurigai Fadilah. Malam itu, Fahmi duduk di ruang tamu bersama Fadilah, mencoba mengklarifikasi apa yang telah terjadi. "Kenapa kamu tidak memperkenalkan Dani padaku, sayang?" tanya Fahmi, berusaha menahan kekesalannya. "Aku minta maaf Fahmi, saat Dani datang, aku sedang sibuk di dapur, dan ibu sudah lebih dulu bertemu dengannya. Dani sudah memperkenalkan dirinya kepada ibu, aku pikir ibu sudah memberitahumu," jawab Fadilah dengan nada lembut, tapi matanya menunjukkan rasa lelah yang mendalam. Fahmi menarik napas panjang, merasa terjebak di antara dua orang yang sangat penting dalam hidupnya. "Ibu bilang kamu mengunci pintu dan membiarkan Dani di dalam sendirian," ucap Fahmi perlahan, seolah mencoba mencari jawaban yang lebih jelas. Fadilah terkejut mendengar tuduhan itu. "Tidak, pintunya memang tertutup, tapi tidak terkunci, mungkin ibu salah paham." Malam itu berlalu dengan banyak pertanyaan di benak Fahmi, sementara Fadilah hanya bisa berharap bahwa suatu hari ibu mertuanya akan berhenti meragukan dirinya. Beberapa hari kemudian, sebuah kejadian lagi-lagi membuat Fadilah berada dalam posisi sulit. Bu Hani menuduh Fadilah berbicara dengan pria asing di telepon selama berjam-jam. Ketika Fahmi kembali dari bekerja, ibunya langsung menghadapinya. "Kamu tahu, Fadilah hari ini bicara di telepon dengan seorang pria selama 2 jam, aku mendengarnya sendiri." Fahmi yang lelah setelah seharian bekerja, terpaksa menanyakan hal itu kepada Fadilah. "Fadilah, apakah kamu benar-benar berbicara dengan seorang pria di telepon selama 2 jam? Tanyanya dengan nada kecewa. Fadilah terkejut dengan tuduhan itu, dan segera menjelaskan, "Fahmi, aku memang berbicara di telepon tadi, tapi bukan dengan pria. Aku berbicara dengan sahabatku, Siti Hasanah, yang sedang menghadapi masalah besar. Suaminya baru saja menceraikannya, dan dia sangat tertekan. Aku hanya mencoba memberikan dukungan dan mendengarkannya." Fahmi merasa lega mendengar penjelasan Fadilah, namun ia tahu bahwa ibunya tidak akan mudah diyakinkan. Ibu mungkin mendengar suara lain atau salah paham Fadilah. "Aku akan coba bicara dengannya," kata Fahmi, meski dalam hatinya dia merasa lelah terus-menerus berada di antara istri dan ibunya. Ketegangan ini terus berlanjut, dengan Fadilah yang semakin tertekan oleh kecurigaan dan tuduhan yang tak berkesudahan dari Bu Hani.
Meski begitu, Fadilah tetap berusaha tegar, mengingatkan dirinya sendiri bahwa ia harus kuat demi cinta dan pernikahannya dengan Fahmi. Di tengah ketegangan yang semakin memuncak, Fadilah membawa kabar yang seharusnya menjadi kebahagiaan bagi semua orang. "Fahmi, aku punya berita baik," kata Fadilah dengan mata berbinar. "Aku hamil." Fahmi tak dapat menahan rasa bahagianya. Ia segera memeluk Fadilah dengan penuh kasih. "Ini berita terbaik yang pernah kudengar sayang," ucapnya dengan penuh kegembiraan. Namun, kegembiraan Fahmi tidak dirasakan oleh ibunya. Bu Hani hanya memberikan tatapan dingin ketika diberitahu tentang kehamilan Fadilah. "Anak itu tidak akan mengubah apapun," gumamnya dengan nada sinis. Fadilah yang sudah siap dengan reaksi dingin ini hanya bisa tersenyum getir, meski dalam hatinya ia merasa terluka. Fahmi mencoba meyakinkan Fadilah bahwa begitu bayi mereka lahir, segalanya akan berubah dan ibunya akan mulai menerima Fadilah. Namun dalam hatinya, Fahmi juga merasa khawatir bahwa ibunya mungkin tidak akan pernah menerima istrinya, tidak peduli apa yang terjadi. Meskipun demikian, Fadilah tetap berharap bahwa kehadiran anak mereka akan membawa kedamaian dan kebahagiaan dalam keluarga ini. Ketika waktu terus berjalan, kondisi rumah tangga mereka semakin tegang. Fadilah yang sedang hamil besar semakin terbebani dengan tugas rumah tangga yang diberikan oleh Bu Hani. Setiap hari, Fadilah harus mengurus seluruh rumah tanpa bantuan, meski tubuhnya mulai terasa lelah dan berat. "Kamu harus bekerja lebih keras, Fadilah. Jangan malas hanya karena hamil," sindir Bu Hani setiap kali melihat Fadilah beristirahat sejenak. Fahmi yang menyadari beban yang ditanggung oleh istrinya, merasa sangat marah namun tak mampu berbuat banyak untuk melawan kehendak ibunya. Fadilah di sisi lain, merasa tidak ada tempat baginya untuk lari atau mengadu. Ia hanya bisa berharap bahwa waktu cepat berlalu, dan semua penderitaan ini akan berakhir saat bayinya lahir. Setiap hari, ia menahan rasa sakit dan tekanan, berusaha untuk tetap kuat demi suaminya dan bayi yang dikandungnya. Namun, kondisi ini tidak bisa berlangsung lama, dan suatu hari sesuatu yang mengerikan terjadi. Tragedi yang tidak terduga itu terjadi pada suatu siang ketika Fahmi sedang bekerja. Di rumah, Bu Hani yang merasa kesal karena sesuatu hal kecil, memarahi Fadilah dengan sangat keras. "Kamu benar-benar tidak berguna. Sudah berkali-kali kubilang jangan taruh piring kotor di sana," teriak Bu Hani dengan penuh kemarahan. Fadilah yang kelelahan karena kehamilannya, tak sengaja membalas dengan nada yang lebih tinggi dari biasanya. "Ibu, aku hanya sedang..." Namun, sebelum ia bisa menyelesaikan kalimatnya, Bu Hani yang sangat marah mendorong Fadilah dengan kuat. Tubuh Fadilah yang lemah terhuyung dan akhirnya kepalanya membentur tembok dengan keras. Fadilah jatuh ke lantai, tidak bergerak. Saat Fahmi tiba di rumah, ia mendapati rumah penuh dengan tetangga yang berkumpul dan mendapati Fadilah terbaring tak bernyawa. "Apa yang terjadi?" Fahmi berteriak, matanya penuh dengan kepanikan. Salah satu tetangga menjelaskan, Fadilah terjatuh setelah kepalanya terbentur tembok. "Kami mencoba menolong, tapi sudah terlambat." Fahmi tidak bisa mempercayai apa yang baru saja terjadi. Perasaan bersalah dan hancur menguasai dirinya. Ia berbalik dan melihat ibunya, yang hanya berdiri di sana tanpa ekspresi. "Ibu, apa yang telah ibu lakukan?" tanyanya dengan suara bergetar. Namun, yang ia dengar hanya ucapan dingin dari Bu Hani. Dia pantas mendapatkannya. Dia bukan wanita baik Fahmi, itu sudah jelas. Kematian Fadilah membuat dunia Fahmi runtuh seketika. Dia tidak hanya kehilangan istri yang sangat dicintainya, tetapi juga bayi yang ada dalam kandungan Fadilah. Sejak saat itu, Fahmi merasa hidupnya tidak lagi memiliki arti. Hatinya dipenuhi dengan kemarahan, rasa bersalah, dan kebencian pada dirinya sendiri karena tidak bisa melindungi Fadilah dari perlakuan ibunya. "Fadilah, maafkan aku seharusnya melindungimu," bisiknya sambil menangis di samping jenazah Fadilah. Bu Hani di sisi lain, tetap teguh pada pendiriannya bahwa Fadilah adalah wanita tidak bermoral, dan layak mendapatkan hukuman yang lebih berat dari sekedar kematian. Dia bahkan mulai menyebarkan cerita kepada tetangga bahwa kematian Fadilah adalah akibat dari dosanya sendiri. Azab telah menimpanya Fahmi, kematian itu adalah tanda dari Allah, katanya tanpa rasa bersalah. Fahmi yang tak bisa lagi menahan amarahnya, akhirnya meledak. "Fadilah tidak bersalah, dia tidak pantas diperlakukan seperti ini," teriaknya. Namun, Bu Hani tetap bersikeras dengan keyakinannya, yang membuat Fahmi semakin terpuruk dalam rasa sakit yang tak tertahankan. Setelah kematian Fadilah,
Bu Hani tidak berhenti menyebarkan cerita buruk tentang menantunya. Dia mengklaim bahwa Fadilah adalah wanita yang penuh dosa, tidak yakin bahwa bayi yang dikandungnya adalah anak Fahmi, dan bahwa siksa kubur pasti menimpanya. Azab itu pasti akan datang, ucap Bu Hani dengan keyakinan penuh. Saat keluarga dan tetangga mulai mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi, Bu Hani dengan percaya diri menawarkan solusi yang mengejutkan semua orang. Jika kalian tidak percaya, kita bisa memasang kamera di kuburannya, dan melihat sendiri apa yang terjadi di dalam sana, katanya dengan nada menantang. Fahmi yang sedang berduka, merasa semakin tertekan dengan ide gila ini. Namun, Bu Hani tetap bersikeras bahwa itu adalah satu-satunya cara untuk membuktikan kebenaran. Kamu akan lihat sendiri Fahmi, bahwa Fadilah bukanlah wanita baik-baik, ujarnya dengan nada dingin. Terperangkap antara rasa bersalah dan keputusasaan, Fahmi akhirnya setuju untuk melakukan hal yang menurutnya tidak masuk akal ini, meskipun dalam hatinya, dia tahu bahwa apa yang dilakukan ini sama sekali tidak akan membawa kedamaian bagi Fadilah atau dirinya. Dengan perasaan yang sangat berat, Fahmi setuju untuk memasang kamera di kuburan Fadilah. Dia merasa tidak ada pilihan lain, mengingat tekanan yang diberikan oleh ibunya dan desakan dari orang-orang sekitar yang ingin melihat bukti siksa kubur yang disebut-sebut oleh Bu Hani. Bersama dengan asistennya, Amar, Fahmi mempersiapkan segala sesuatunya. Kamu yakin mau melakukan ini, Mas? Tanya Amar, yang juga merasa tidak nyaman dengan rencana ini. Aku tidak punya pilihan lain, Mar. Jika tidak, ibu akan terus menyebarkan cerita ini, dan Fadilah tidak akan pernah bisa beristirahat dengan tenang, jawab Fahmi dengan suara penuh kesedihan. Saat proses pemakaman berlangsung, mereka memasang kamera dengan hati-hati di sudut yang akan memberikan pandangan terbaik ke dalam kuburan. Fahmi merasa hatinya semakin hancur ketika harus melihat istrinya dimakamkan dengan cara seperti ini. Sementara itu, Bu Hani berdiri di pinggir, matanya tajam mengawasi setiap gerakan, seolah memastikan bahwa semuanya berjalan sesuai rencananya. Pastikan kita mendapatkan semuanya dengan jelas, ujarnya kepada Fahmi yang hanya bisa mengangguk lemah, terlalu terpukul untuk merespons dengan lebih tegas. Kamera akhirnya dipasang di kuburan Fadilah, dan prosesi pemakaman segera dilanjutkan dengan cepat. Fahmi merasa jantungnya semakin berat setiap kali skop tanah menutupi jenazah Fadilah. Dalam hatinya, ia terus-menerus berdoa agar Fadilah tenang di sisi Allah, meski perasaan bersalah terus menghantuinya. Bu Hani yang berdiri tak jauh dari kuburan tampak puas. Kita lihat saja apa yang akan terjadi nanti malam, katanya dengan nada dingin. Setelah semuanya selesai, Fahmi dan Amar segera kembali ke rumah untuk menyiapkan layar besar yang akan menampilkan apa yang akan terjadi dalam kubur. Setelah pemakaman selesai dan kamera telah dipasang, malam itu menjadi malam yang paling menegangkan dalam hidup Fahmi. Bersama dengan tetangga dan keluarga, Fahmi duduk di depan layar besar yang menampilkan gambar dari kamera yang dipasang di dalam kubur Fadilah. Rasa takut dan ketidakpastian menguasai hatinya. Sementara Bu Hani duduk dengan penuh keyakinan bahwa mereka akan menyaksikan apa yang ia klaim sebagai bukti dari dosa-dosa Fadilah. Fahmi merasa sangat gelisah. Setiap detik yang berlalu membuat hatinya semakin berat. Gambar di layar menunjukkan kegelapan dalam kuburan. Hanya sesekali terlihat kilatan cahaya yang menembus tanah dari lubang paralon untuk kabel. Tiba-tiba, sesuatu yang tak terduga terjadi. Gambar mulai bergetar. Suara aneh terdengar dari speaker, membuat orang-orang di ruangan itu menahan napas. Apa itu? Salah seorang tetangga berbisik, penuh rasa takut. Fahmi berdiri, mendekat ke layar dengan perasaan cemas yang tak tertahankan. Namun sebelum ia bisa bereaksi lebih jauh, tiba-tiba terjadi sesuatu yang mengejutkan. Kain kafan itu terlihat bergerak, seolah ada sesuatu yang berusaha keluar dari dalamnya. Ketika kain kafan di layar mulai bergerak, ketakutan menyelimuti seluruh ruangan. Orang-orang mulai panik, beberapa bahkan menjerit ketakutan. Ini tidak mungkin, apa yang sedang terjadi? Teriak salah seorang tetangga, wajahnya pucat. Fahmi yang awalnya hanya berdiri terpaku, tiba-tiba merasa bahwa ia harus melakukan sesuatu. Tanpa pikir panjang, ia berlari keluar rumah, diikuti oleh beberapa tetangga yang penasaran. Mereka semua menuju ke kuburan Fadilah yang hanya berjarak beberapa blok dari rumah. Di sepanjang perjalanan, pikiran Fahmi penuh dengan berbagai kemungkinan, namun satu hal yang pasti, ada sesuatu yang salah. Ketika mereka tiba di kuburan, Fahmi segera melihat bahwa tanah di atas kuburan Fadilah tampak seperti bergerak. Ini tidak mungkin, serunya dengan nada putus asa. Beberapa pria tetangga segera mengambil cangkul dan mulai menggali dengan panik,
Sementara Fahmi hanya bisa berdiri di sana dengan perasaan tak menentu. Ketika tanah mulai tersingkap, mereka menemukan hal yang mengejutkan. Fadillah, yang seharusnya sudah meninggal, ternyata masih hidup. Matanya perlahan membuka, dan dia berjuang untuk bernapas. Tolong aku, Fadillah berbisik dengan lemah, membuat semua orang di sana terkejut dan terpana. Melihat Fadillah masih hidup, membuat Fahmi merasa seolah-olah hidupnya terbalik. Segera bawa dia ke rumah sakit, teriaknya dengan suara yang penuh kepanikan. Semua orang bergegas membantu mengangkat Fadillah yang terlihat sangat lemah, tubuhnya penuh debu dan lumpur. Mereka segera membawanya ke rumah sakit terdekat, dengan Fahmi yang terus berada di sisi Fadillah, memegang tangannya erat-erat. Di dalam perjalanan, Fahmi tidak bisa berhenti memikirkan apa yang telah terjadi. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang salah? Aku tidak bisa mempercayai semua ini, gumamnya sambil menahan air mata. Setibanya di rumah sakit, para dokter segera menangani Fadillah dengan peralatan darurat. Mereka memasangnya di unit perawatan intensif, berusaha menyelamatkan hidupnya. Salah seorang dokter yang menangani Fadillah keluar dari ruang perawatan dan mendekati Fahmi dengan wajah serius. Fadillah dalam kondisi kritis, dia mengalami kerusakan internal yang parah dan hampir kehabisan oksigen. Beruntung dia masih bisa bertahan, kata dokter itu. Fahmi hanya bisa mengangguk, hatinya terasa hancur melihat istrinya dalam kondisi seperti itu. Dia menyadari bahwa bukan hanya Fadillah yang hampir kehilangan nyawa, tetapi juga bayi mereka yang masih dalam kandungan. Sementara Fadillah berjuang antara hidup dan mati di rumah sakit, Fahmi merasa seluruh dunianya telah hancur. Keluarga dan beberapa teman dekat mulai berdatangan untuk memberikan dukungan, tetapi rasa bersalah dan penyesalan terus menghantui pikirannya. Seharusnya aku melindunginya sejak awal, ini semua salahku, kata Fahmi kepada salah seorang sahabatnya, Mariono, yang mencoba menghiburnya. Kamu tidak bisa menyalahkan dirimu sendiri, Fahmi. Ini adalah kecelakaan yang mengerikan, tetapi yang penting sekarang adalah kamu ada di sini untuknya, jawab Mariono dengan lembut. Namun di dalam hatinya, Fahmi tahu bahwa semuanya tidak sesederhana itu. Dia ingat betul bagaimana Bu Hani terus-menerus menyalahkan Fadillah dan membuat hidupnya penuh tekanan. Aku tidak akan pernah bisa memaafkan diriku jika sesuatu terjadi pada Fadillah, bisiknya pelan, seolah berbicara kepada dirinya sendiri. Sementara itu, di rumah, Bu Hani tetap bersikeras bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari takdir. Dia pantas mendapatkannya, Fahmi. Allah menunjukkan kebenaran melalui caranya, katanya ketika Fahmi akhirnya pulang untuk beristirahat sejenak. Namun, Fahmi hanya bisa menatap ibunya dengan tatapan kosong, hatinya dipenuhi dengan kebencian dan ketidakpercayaan. Waktu terus berjalan, dan setelah berhari-hari dalam kondisi kritis, akhirnya ada sedikit perkembangan dalam kondisi Fadillah. Setelah 12 hari di ventilator, dia akhirnya dipindahkan dari ruang perawatan intensif ke kamar biasa. Namun, dokter memberikan kabar yang mengejutkan. Meskipun nyawanya berhasil diselamatkan, Fadillah mengalami kerusakan permanen pada paru-parunya, yang berarti dia akan tergantung pada alat bantu napas sepanjang hidupnya. Dia juga tidak akan bisa mengandung anak lagi, dokter itu menambahkan dengan penuh keprihatinan. Fahmi yang mendengar kabar ini merasa dunia kembali runtuh. Jadi, dia tidak hanya kehilangan bayi kami, tapi dia juga tidak akan pernah bisa menjadi ibu lagi, tanyanya dengan suara penuh kesedihan. Dokter hanya bisa mengangguk, mencoba memberikan pengertian kepada Fahmi. Ketika Fadillah mulai sadar, dia menatap Fahmi dengan mata penuh air mata. Fahmi, anak kita, Fadillah berusaha berbicara, suaranya sangat lemah. Fahmi menggenggam tangannya erat. Dia sudah bersama Allah sekarang, sayang. Kamu yang penting sekarang, aku hanya ingin kamu bertahan. Namun, melihat kondisi Fadillah yang begitu lemah, dengan alat bantu napas yang mengikat hidupnya, Fahmi tahu bahwa kehidupan mereka tidak akan pernah sama lagi. Setelah Fadillah diperbolehkan pulang dari rumah sakit, Fahmi membawanya pulang ke rumah yang sudah dipenuhi dengan peralatan medis untuk mendukung kehidupan istrinya. Setiap sudut rumah kini dipenuhi dengan alat bantu napas, tabung oksigen, dan berbagai peralatan lain yang diperlukan untuk menjaga Fadillah tetap hidup. Ketika mereka tiba di rumah, Fahmi melihat kesedihan yang mendalam di mata Fadillah. Aku tahu ini tidak mudah, sayang, tapi kita akan melalui ini bersama, ucap Fahmi sambil memeluk Fadillah erat. Namun, di balik kata-kata penuh kasih itu, Fahmi sendiri merasa terjebak dalam situasi yang sangat sulit. Ia harus menghadapi kenyataan bahwa istrinya, yang dulunya penuh energi dan semangat,
kini tergantung sepenuhnya pada perawatan medis untuk bisa bertahan hidup. Di tengah kesulitan ini, Bu Hani bukannya memberikan dukungan, malah terus memberikan tekanan kepada Fahmi. Apa gunanya kamu terus merawat dia? Dia tidak akan pernah kembali normal lagi, Fahmi. Kamu harus berpikir untuk masa depanmu, ujar Bu Hani dengan nada dingin. Fahmi yang sudah sangat terpukul hanya bisa menahan amarahnya. Dia istriku, Bu. Aku tidak akan pernah meninggalkannya, jawabnya dengan tegas. Namun di dalam hatinya, Fahmi merasa sangat tertekan dengan beban yang harus ia pikul sendirian. Beban finansial mulai semakin menghimpit Fahmi. Biaya perawatan Fadilah yang sangat mahal membuatnya harus menjual segala sesuatu yang dimilikinya, termasuk toko kamera kecil yang selama ini menjadi sumber penghasilannya. Fahmi yang dulunya hidup nyaman, kini harus hidup dari sisa-sisa tabungan dan bantuan dari beberapa teman serta keluarga. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi, Fadilah. Tapi aku akan melakukan apa saja untuk memastikan kamu tetap mendapatkan perawatan terbaik, kata Fahmi suatu malam ketika mereka berdua beristirahat di rumah yang kini terasa kosong dan sunyi. Fadilah, yang selalu bersikap tabah, hanya bisa menatap Fahmi dengan penuh rasa syukur. Aku tidak tahu apa yang harus kukatakan, Fahmi. Kamu sudah melakukan lebih dari yang seharusnya, jawab Fadilah dengan suara lemah. Fahmi menggelengkan kepala. Kamu tidak perlu mengatakan apapun, sayang. Kamu adalah istriku, dan aku akan selalu ada untukmu, tidak peduli seberapa sulitnya. Namun, dalam hatinya, Fahmi tahu bahwa dia tidak bisa terus seperti ini. Setiap hari adalah perjuangan untuk bertahan hidup, dan setiap hari dia merasa semakin kehilangan dirinya sendiri dalam upaya untuk menjaga istrinya tetap hidup. Tekanan dari Bu Hani semakin hari semakin menjadi-jadi. Suatu hari, ketika Fahmi pulang dari bekerja sampingan yang kini ia lakukan untuk menutupi biaya perawatan Fadilah, ia menemukan ibunya baru saja selesai berbicara dengan beberapa tetangga di depan rumah. Kamu tahu, Fahmi, sampai kapan kamu akan mempertahankan Fadilah dalam kondisi seperti ini? Dia tidak akan pernah sembuh, bahkan untuk mengurus dirinya sendiri pun dia tidak mampu. Kenapa tidak kau bawa saja dia kembali ke rumah orang tuanya? Mereka yang seharusnya merawatnya sekarang, bukan kamu, kata Bu Hani dengan nada sinis. Fahmi yang sudah kelelahan baik secara fisik maupun mental, mencoba menahan amarahnya. Bu, ini bukan tentang siapa yang merawat Fadilah. Dia adalah tanggung jawabku sebagai suami. Aku berjanji untuk merawatnya, dalam suka maupun duka, jawab Fahmi dengan tegas. Meskipun di dalam hatinya, dia mulai merasa semakin tertekan oleh situasi ini. Bu Hani menggelengkan kepala. Kamu terlalu bodoh, Fahmi. Bodoh. Kamu hanya akan menghancurkan hidupmu sendiri dengan cara ini. Fahmi tahu bahwa ibunya tidak akan pernah memahami perasaannya, dan dia merasa semakin jauh dari orang yang seharusnya mendukungnya. Setelah percakapan itu, Fahmi memutuskan bahwa ada satu hal yang harus dia lakukan untuk menjaga Fadilah dan dirinya sendiri dari kehancuran yang lebih dalam. Fahmi menyadari bahwa hidup di bawah satu atap dengan ibunya tidak lagi memungkinkan. Setelah pertimbangan yang panjang, ia memutuskan untuk membawa Fadilah keluar dari rumah dan mencari tempat tinggal sendiri. Aku tidak bisa terus seperti ini, Bu. Aku dan Fadilah akan pindah, kata Fahmi suatu hari dengan tegas. Keputusan ini mengejutkan Bu Hani, yang selalu yakin bahwa Fahmi tidak akan pernah meninggalkannya. Pindah? Kemana kamu akan pergi? Kamu tidak punya uang, tidak ada tempat tinggal lain, ujar Bu Hani dengan nada meremehkan. Aku akan mencari jalan, Bu. Selama ini aku sudah berusaha menjaga keseimbangan antara kalian berdua, tapi ini tidak bisa diteruskan. Fadilah membutuhkan ketenangan dan dukungan, bukan tekanan seperti ini, jawab Fahmi. Dengan bantuan seorang teman lama, Mariono, Fahmi berhasil menemukan sebuah rumah kecil yang sederhana tetapi cukup nyaman untuk mereka berdua. Rumah itu jauh dari hiruk-pikuk kota dan terletak di sebuah desa kecil di pinggir kota. Meskipun keputusan ini berat, Fahmi merasa ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan pernikahannya dan menjaga Fadilah dari tekanan yang diberikan oleh ibunya. Aku tidak bisa mengorbankan istriku lagi, Bu. Aku sudah kehilangan banyak, dan aku tidak ingin kehilangan Fadilah, kata Fahmi, lalu berbalik untuk meninggalkan rumah yang telah menjadi tempat tinggalnya seumur hidup. Pindah ke desa, ternyata memberikan sedikit ketenangan bagi Fahmi dan Fadilah. Meskipun rumah baru mereka jauh dari kata mewah, keheningan dan lingkungan yang damai memberikan ruang bagi Fadilah untuk mulai pulih, meskipun lambat. Setiap hari, Fahmi merawat Fadilah dengan penuh perhatian, mulai dari memberinya makan hingga mengganti tabung oksigen yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Namun,
Fahmi sadar bahwa biaya perawatan yang masih sangat besar tetap menjadi beban. Suatu hari, seorang dermawan yang tinggal di desa tersebut, Pak Satria, mendengar tentang kondisi Fadilah dan menawarkan bantuan. "Fahmi, aku sudah mendengar ceritamu dari beberapa orang di sini. Aku tahu ini bukan hal yang mudah bagimu, dan aku ingin membantu semampuku," kata Pak Satria ketika berkunjung ke rumah mereka. Fahmi yang pada awalnya enggan menerima bantuan, akhirnya menyerah pada desakan Pak Satria. "Terima kasih Pak, saya tidak tahu bagaimana cara saya bisa membalasnya," ujar Fahmi dengan penuh rasa syukur. Dengan bantuan Pak Satria, Fahmi bisa sedikit bernapas lega, meski tetap merasa bahwa perjalanan mereka masih sangat panjang dan penuh tantangan. Setelah beberapa bulan tinggal di desa, kondisi Fadilah mulai menunjukkan sedikit kemajuan, meskipun masih sangat terbatas. Dia sekarang bisa duduk sendiri dengan bantuan, dan terkadang bisa berbicara tanpa terlalu banyak kesulitan. Namun, dia tetap tergantung pada peralatan medis untuk bertahan hidup. Fahmi, meskipun lelah, tetap merasa bahagia bisa melihat sedikit perubahan pada Fadilah. "Kamu sudah jauh lebih baik Fadilah, perlahan, kita akan melewati semua ini," kata Fahmi dengan senyum lembut ketika dia membantu Fadilah duduk di kursi roda. Fadilah yang masih merasa sangat lemah, hanya bisa mengangguk pelan dan tersenyum. Namun, Fahmi tidak bisa mengabaikan fakta bahwa beban keuangan mereka semakin menumpuk. Setiap hari adalah perjuangan untuk memastikan Fadilah mendapatkan perawatan yang dia butuhkan. Meskipun Pak Satria terus membantu, Fahmi tahu bahwa ini tidak bisa berlangsung selamanya. Dengan berat hati, Fahmi mulai berpikir untuk menjual sisa harta yang dia miliki, meskipun dia tahu bahwa itu hanya akan memberikan bantuan sementara. "Yang penting kita bersama Fahmi. Aku tidak butuh apapun selain kamu di sisiku," kata Fadilah suatu malam, ketika Fahmi duduk di samping tempat tidurnya. Perkataan itu memberikan kekuatan bagi Fahmi untuk terus berjuang, meskipun keadaan semakin sulit. Pada suatu malam, ketika Fahmi sedang menyiapkan obat untuk Fadilah, dia mendapati Fadilah menatapnya dengan mata penuh rasa sedih. "Fahmi, aku tahu kamu sudah melakukan banyak hal untukku. Tapi aku tidak ingin terus melihatmu menderita seperti ini. Mungkin sudah waktunya kamu memikirkan dirimu sendiri," kata Fadilah dengan suara lemah. Fahmi terdiam sejenak, menatap istrinya dengan perasaan campur aduk. "Apa maksudmu Fadilah? Aku tidak bisa meninggalkanmu. Aku berjanji akan selalu ada di sisimu," jawab Fahmi dengan tegas. Namun, Fadilah menggelengkan kepalanya perlahan. "Bukan itu maksudku, aku hanya ingin kamu tidak lagi terbebani. Kamu tahu aku tidak akan pernah pulih sepenuhnya. Aku tidak ingin menjadi bebanmu." Kata-kata Fadilah menusuk hati Fahmi, membuatnya sadar bahwa Fadilah merasakan beban yang sama seperti yang dia rasakan. "Fadilah, kamu bukan beban bagiku. Kamu adalah cintaku, hidupku. Aku akan melakukan apapun untuk melihatmu tersenyum lagi," kata Fahmi sambil menggenggam tangan Fadilah. Fadilah hanya bisa tersenyum tipis, namun di dalam hatinya, dia tahu bahwa keadaan mereka tidak akan pernah sama lagi, dan dia merasa bersalah karena telah menghambat hidup suaminya. Suatu hari, ketika Fahmi sedang duduk di samping tempat tidur Fadilah, sebuah berita mengejutkan datang dari seorang teman lamanya yang bekerja di bidang medis. Temannya, Andika, yang kini menjadi seorang peneliti di sebuah lembaga kesehatan terkenal, menghubungi Fahmi dengan kabar yang mengubah segalanya. "Fahmi, aku tahu ini mungkin terdengar mustahil, tapi ada sebuah penelitian terbaru yang sedang kami lakukan di lab. Ini tentang teknologi regenerasi paru-paru yang sedang dalam tahap uji coba. Hasil awalnya menjanjikan, dan aku pikir, Fadilah bisa menjadi kandidat yang sempurna untuk mencoba terapi ini. Itu pun jika kalian tidak keberatan," kata Andika dengan nada penuh harapan. Fahmi yang sudah berada di ambang keputusasaan, merasa seperti menemukan secercah cahaya di tengah kegelapan. "Apakah kamu serius? Apakah ini benar-benar bisa membantu Fadilah?" tanyanya dengan penuh harap. Andika menjelaskan bahwa teknologi ini masih dalam tahap eksperimental, tetapi beberapa pasien yang telah mencobanya menunjukkan pemulihan yang luar biasa. Tanpa ragu, Fahmi setuju untuk membawa Fadilah ke klinik penelitian tersebut. Setelah menjalani berbagai pemeriksaan dan diskusi panjang dengan tim dokter, Fadilah akhirnya disetujui untuk menerima terapi regenerasi paru-paru. Terapi ini melibatkan penggunaan sel induk yang diprogram khusus untuk memperbaiki jaringan paru-paru yang rusak. Meskipun terapi ini masih dalam tahap percobaan, tim dokter meyakinkan Fahmi dan Fadilah bahwa mereka akan melakukan yang terbaik. "Kita akan melakukan ini bersama sayang. Ini mungkin adalah keajaiban yang kita tunggu-tunggu,"
kata Fahmi sambil menggenggam tangan Fadilah, yang merasa terharu dengan dukungan suaminya. Setelah beberapa minggu menjalani terapi, perubahan yang luar biasa mulai terlihat. Fadilah yang sebelumnya bergantung pada alat bantu napas, kini mulai bisa bernapas tanpa alat itu selama beberapa jam sehari. Setiap hari menunjukkan perbaikan yang signifikan, dan harapan mereka semakin besar. Setelah beberapa bulan, dokter dengan penuh kegembiraan mengumumkan bahwa paru-paru Fadilah hampir sepenuhnya pulih. Ini benar-benar keajaiban medis, kata dokter dengan senyum lebar. Fahmi merasa seperti mendapatkan kembali hidupnya. Fadilah yang dulu lemah, kini mulai bisa berjalan dan melakukan aktivitas sehari-hari tanpa bantuan alat medis apapun. Kebahagiaan mereka tak terlukiskan, dan Fahmi merasa bahwa Allah telah memberikan mereka kesempatan kedua untuk memulai kembali hidup mereka. Di tengah kebahagiaan itu, kabar buruk datang dari Bu Hani yang tiba-tiba jatuh sakit. Kondisinya memburuk dengan cepat, dan dokter menemukan bahwa dia menderita penyakit yang sangat serius. Dalam masa sakitnya, Bu Hani mulai merenungkan semua yang telah dia lakukan terhadap Fadilah dan Fahmi. Dia menyadari bahwa kebenciannya dan tindakan kejamnya terhadap Fadilah telah membawa begitu banyak penderitaan, tidak hanya bagi Fadilah, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Suatu hari, ketika Fahmi dan Fadilah mengunjunginya di rumah sakit, Bu Hani yang kini lemah dan tak berdaya, meminta maaf dengan air mata yang berlinang. "Maafkan aku Fahmi, Fadilah, aku salah besar. Aku terlalu dibutakan oleh kebencian dan rasa tidak adil. Aku tidak seharusnya memperlakukan kalian seperti itu," ucap Bu Hani dengan suara bergetar. Fadilah yang kini sudah sembuh, memegang tangan Bu Hani dengan lembut. "Tidak apa-apa Bu, kami semua melakukan kesalahan. Yang penting sekarang kita bisa bersama lagi," jawab Fadilah dengan tulus. Fahmi yang merasa lega mendengar permintaan maaf ibunya, juga merasa bahwa ini adalah saat untuk memulai lembaran baru dalam hidup mereka. "Kita semua sudah melalui banyak hal Bu, mari kita tinggalkan masa lalu dan mulai dari awal," kata Fahmi dengan penuh pengertian. Bu Hani yang mendengar kata-kata itu, merasa sangat bersyukur dan damai. Meskipun kesehatannya tidak pernah sepenuhnya pulih, dia merasa hatinya telah tenang karena telah berdamai dengan anaknya dan menantunya. Mereka menghabiskan sisa waktu bersama dengan penuh kasih dan saling mendukung. Fahmi dan Fadilah akhirnya menemukan kebahagiaan yang mereka cari, dengan cinta yang lebih kuat dari sebelumnya. Mereka terus menjalani hidup dengan rasa syukur atas mukjizat yang telah mereka alami, dan dengan tekad untuk selalu menjaga satu sama lain, tidak peduli seberapa besar cobaan yang mereka hadapi. Terima kasih sahabat Cementil yang telah menyimak cerita ini sampai akhir. Saya harap kalian menyukai cerita yang indah ini. Jangan lupa untuk memberi like dan subscribe. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.